Makanya sih pesantren nggak kayak gitu, dia kayak gitu. Iya, Nggak pesantren nggak pernah. Nyantinya di saya tuh. luar biasa. Dia mengatek nyanti. Makanya kan kemarin istrinya bilang ini gurunya. Ini saya terharu. Beliau itu lebih tua dari saya, tapi kemana-mana beliau walaupun tidak sama saya cerita ke banyak orang itu saya punya guru yang luar biasa. Tapi saya nggak merasa guru, sahabat aja kita, ya dah. Enak jadi sahabat. Kalau orang itu memosisikan diri guru, ustadz, kiai, menganggap orang lain itu santri, nanti ada kesenjangan. Ada hal yang membuat kita akhirnya ujub, riak, bangga diri. Bersahabat itu enak gitu. Makanya kita selalu syukur aja dalam hidup itu. Kita lanjutkan pembicaraan kita, ngobrol pagi kita tentang syukur. Sebelumnya ada pertanyaan nih, biasa Mas Yanto tanya apa? Kau Mas Yanto tak apa? Caranya rabi mana ya apa? Nanti dulu Pak, sambil berjalan Pak. Takok. Ngono wis don dhisik, dikonokne wis don iki. Aduh, wis repot ya. Mboten Pak. Aku wedi mengkeret ya. Terus nggak bisa manjang. Jadi syukur. Nah, syukur yang ketiga itu syukur dengan amal. Syukur dengan perbuatan. Orang yang baru bisa dikatakan dia manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Orang itu hidupnya dengan agama. Dan agama kita Islam itu rahmatan lil alamin. Agama yang mengajarkan kebaikan untuk segala alam ini, untuk seluruh alam. Jadi berbuat baik kepada siapapun. Kenal lama, kenal baru, baru kenal. Sahabat apa bukan sahabat, dulur apa dulur, itu selalu adanya berbuat baik. Jadi contoh ya, contoh kecil aja. Jarang dilakukan oleh orang yang punya duit. Padahal itu kata guru saya, yang juga orang tua saya, abi saya itu. Memberi makan orang tanpa sengaja, ya, tanpa direncana. Itu nilai sodakonya lebih baik dibanding kamu merencanakan sodako 10 juta untuk masjid. Saya punya duit ini, banyak. Aku besok mau nyumbang masjid sana 10 juta. Tiba-tiba pagi kita masuk ke warung. Makan kita sarapan. Situ ada beberapa orang yang kita tahu lah, mungkin pekerjaannya biasa-biasa atau tukang becak atau apalah, bersamaan kita makan. Langsung kita bilang sama ibunya, Bu, tolong semua itu nanti saya yang bayar. Berapapun saya bayar. Ini syukur perbuatan. Jadi syukur dengan amal secara nyata. Berapapun kelebihan yang diberikan Allah pada diri kita, jangan pernah segan, jangan pernah takut, jangan pernah berpikir untung ruginya di dalam membantu meringankan beban orang lain. Tatkala kita bayar makannya itu, senengi atine itu nilai lebih baik dibanding kamu sodako 10 juta kata bisa. Dan ini jarang dilakukan. Bahkan kemarin saya makan pangsit mie itu, ada rombongan anak kantor itu bareng-bareng. Satu orang yang bayar dulu, di dompetnya saya lihat banyak duit. Tapi BDD. Bayar DD. Jadi dia bayar sendiri, terus temennya dihitung bayar sendiri. Baru yang kedua itu mungkin ya suami istri atau lagi pacaran ya, lagi perempuan bayar berdua. Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya rasa syukur kepada Allah. Kalau dia memang orang yang mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu kalau dibagi, itu mendatangkan sesuatu yang besar bagi dirinya.
Padahal kalau saya hitung, kalau dia bayarin temennya, semuanya itu nggak sampai 200.000, nggak sampai. Padahal saya lihat dompetnya waktu dia buka 1 juta aja lebih. Itu kerugian yang besar gitu. Maka biasakan siapapun, Agung mamanya, walaupun nggak duit banyak, pas sama teman makan, usahakan bayari. Apalagi kita tahu teman kita itu lebih tidak mampu dari kita. Atau orang lain yang kita nggak kenal. Gitu. Dan itu alhamdulillah saya terapkan sampai sekarang. Mungkin Agung sudah pernah lihat kan kita kalau di Pak Amdi ya. Berapapun tukang bangunan yang masuk ke situ sudah saya bilang pokoknya mereka jangan dihitung, hitungan saya semua. Gak perlu takut. Bunga itu loh 1. Kalau kita pecah jadi 3. Nanti mana lagi itu? Terus berkembang. Nah, kalau kita berbuat kebaikan itu seperti itu. 1 kita kasih akan berkembang kepada yang lain. Membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Dan ini kebaikan yang jarang dilakukan oleh banyak orang. Sekalipun orang itu kaya. Gitu. Ini syukur amal, syukur perbuatan. Jadi orang yang bersyukur itu bukan orang yang rajin sholat ke masjid 5 waktu. Rajin baca Quran, bukan itu. Tapi aplikasinya agama ini loh. Mengaplikasikan Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pernah saya cerita ya. Saat saya punya mobil baru waktu itu tahun 97-an. Saya naik Kijang Grand Extra itu. Itu di daerah Gedangan. Kalau diukur jaraknya antara sini ke Masaran lah, dari rumah saya ke Gedangan. Ada bapak-bapak tua naik sepeda dituntun mau nyebrang, tak bel. Din. Habis saya itu marah, minggir kamu, minggir. Turun, seberangkan bapak tadi. Langsung saya turun, saya seberangkan sampai seberang sana. Setelah itu perjalanan sampai rumah itu habis saya tuh menasihati saya nggak ada habisnya. Kamu tuh nggak syukur sama Allah. Kamu dikasih mobil bagus, ada AC-nya, ada tipnya, enak ini itu. Kamu berhenti tadi nggak sampai menit, detik saja orang itu sudah bisa nyebrang. Pada saat kamu memberi kesempatan dia menyeberang, itu sodako yang nilainya lebih baik dibanding kamu sodako 1 juta rupiah. Maka kalau ada orang mau nyebrang, siapapun dia tuh wek enom, lanang wedok, mandek kok, kalau kesempatan. Kamu berhenti itu sambil memberhentikan kendaraan-kendaraan lain di belakangmu. Hutan kok. Lanjut di sana. Ayo lanjut sana ya. Ya. Dimatiin dulu. Gak usah dimatiin jarumnya, gitu aja, terus. Putar aja. Nah, taruh situ dong. Wis iku pindahan sih, depan ini. Dengan gini. Nggih, mau. Wis pokoke mbek kono ae. Ya, alhamdulillah wis terang langsung.
Nggak apa-apa. Itu sampai hari ini saya laksanakan. Jadi setiap saya naik mobil, ada motor menyeberang, orang mau nyebrang, saya berhenti. Saya menghentikan yang lain untuk mereka menyeberang. Jadi memberi jalan orang, menyingkirkan batu di tengah jalan, menyingkirkan kayu di tengah jalan itu kan bagian daripada iman. Apalagi memberi kemudahan orang untuk menyeberang itu. Ya. Nah ini yang orang lupa. Muslim ya, mau nyebrang malah banter-banteran, malah Gas. digas, orang dikurangi. Ini hal-hal kecil tapi mendatangkan nilai yang luar biasa dalam kehidupan. Di situ taruhannya hati. Keikhlasan kita berhenti menyeberangkan orang itu melumerkan hati kita menjadi orang yang lemah, lembut. Hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Hati kita mudah merasakan hal yang tidak enak yang dirasakan orang lain. Ini syukur gitu. Jadi tatkala kita diberi lebih oleh Allah, maka jangan sia-siakan kelebihan ini dalam hal apapun. Ini bentuk syukur amal, syukur perbuatan. Nah, syukur perbuatan yang lain apa? Kita selalu mengajak orang di dalam kebaikan. Berkali-kali itu saya katakan. Kita ini kalau ketemu orang, teman lama tidak ketemu. Ketemu. Yang ditanyakan pertama penggaweanmu apa? Omamu piro? Anakmu piro? Mobilmu apa? Gitu. Kalau kita lihat teman kita baru ketemu, udah lama tidak ketemu, kok naik mobil bagus. Jarang sekali orang bertanya, aduh, alhamdulillah ya, mobilmu bagus, mobil sendiri nih. Iya. Dihaji belum? Loh, gitu loh. Jarang yang berani tanya gitu. Mobilmu bagus, sudah haji belum kamu? Kalau belum haji malu dong sama Allah. Haji itu kan menyempurnakan Islam. Kenapa kamu kok bisa beli mobil sebagus ini, harganya lebih dari 400 juta. Tapi kamu nggak berani haji. Apakah mobil ini kamu bawa mati? Kan enggak. Kalau haji, itu menyempurnakan Islammu dan kamu bawa mati. Ini syukur ini. Tanda orang itu rasa syukurnya tinggi, besar kepada Allah. Tatkala dia berani mengingatkan sesuatu yang penting, sesuatu yang utama, kebaikan yang utama, kewajiban yang utama manusia kepada Allah itu diingat. Jadi mengingatkan orang dalam hal kebaikan. Ketemu teman, oh udah jam 11 siang, udah setengah 11, udah jam 10, tanyain, sudah duha belum? Emang dong kalau belum duha, masih jam 10, ada kesempatan. Masih 1,5 jam lagi, duha dulu lah. Jangan mikir kerjaan toh, ojo mau mikir perdagangan, ojo mau mikir iki-iku. Tapi duha sih. Nah, ini tanda di hati orang yang mengingatkan itu ada rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngaji ku ora usah sing neko-neko, ngaji itu ngaji hati dhisik, toto atine umat iki ditoto dhisik. Sudah benarkah hatinya, sudah benarkah perbuatannya, amal-amalnya itu sudah sesuaikan dengan agama kita, sesuai dengan ajaran Islam. Ojo ngaji mung sirak-sirik, oleh gak oleh bid'ah, ora contone dan sebagainya. Orang-orang yang begitu malah hati ini gak ketoto, hati ini kaku-kaku. Gak gelem nglakoni sing gak diajarkan Kanjeng Nabi. Gak gelem nglakoni sing gak dicontohkan Kanjeng Nabi, dianggap bid'ah. Hal-hal yang di zaman Nabi gak ada, gak dicontohkan, gak dikerjakan Nabi itu bid'ah. Tapi sing dikerjakan Nabi, sing diajarin Nabi malah ditinggal kok. Dia hanya fokus di ritual ibadahnya.
Padahal ibadah yang benar, ibadah yang baik, ibadahnya orang yang benar-benar bersyukur pada Allah itu, ibadah itu diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu loh. Jadi bukan cuma pakaiannya, bukan cuma ibadah-ibadah mahdohnya yang diencengi. Tapi di luar itu cerminan daripada ibadahnya itu adalah perbuatan-perbuatan baiknya itu. Bagaimana dia peduli dengan orang lain, peduli dengan keadaan orang lain. Termasuk peduli kepada orang ini sudah sholat duha belum, sudah sholat wajib belum, sudah jamaah ke masjid belum. Kan berkali-kali saya katakan kalau saya tahu usia di masjid itu. Berapa banyak orang berangkat ke masjid tanpa memperdulikan orang lain yang tidak berangkat ke masjid. Ini orang hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Hablum minallah saja, belum minannasnya mati itu. Nggak ada. Jadi kalau kita sering ke masjid subuh, kok tetangga-tetangga ada yang tidak ke masjid, ingatkan. Pentingnya sholat subuh berjamaah itu bagaimana? Ingatkan. Kok saya lihat sampean nggak pernah berjamaah subuh kemana? Eman. Kita itu nggak tahu mati kita kapan. Padahal sholat subuh berjamaah itu nilainya, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Kok sampai tinggalkan ini ngapain? Boyo disempatno sholat subuh sih jamaah kono. Baru kono turu meneh ra apa-apa lah. Ini bentuk-bentuk syukur amal yang jarang sekali orang itu mengedepankan. Mementingkan syukur-syukur amal. Syukur perbuatan itu di samping kita mengajak orang lain adalah kita menjaga diri. Menjaga diri kita untuk tetap istiqomah melaksanakan hal-hal yang sudah kita laksanakan, ibadah kita laksanakan. Dan berusaha menambah. Kalau kemarin sholat duhanya 2 rakaat, sekarang jadi 4 rakaat. Sudah bisa istiqomah 4 rakaat, seminggu 2 minggu kok enak, tambah 2 rakaat lagi jadi 6 rakaat. Yang biasanya datang cuma tahiyatul masjid, tidak pakai qobliyah duhur, jadi tambah qobliyah 2. Meningkat lagi tambah 4 rakaat sebelum duhur. Meningkat lagi ba'diyahnya. Terus amal itu ditingkat. Kalau sudah bisa merasakan sedekah 10.000 iku penak, neng ati enak, tenang, pikiran tenang, urip gak kemerungsung, ya meneh 20.000. Gitu. Tingkatkan, jangan berhenti di 10.000. Tingkatkan jadi 20.000, tingkatkan jadi 30, terus meningkat. Tanda orang bersyukur dengan perbuatan itu, perbuatannya selalu semakin baik, semakin baik, semakin baik, terus meningkat amal-amal baiknya itu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok itu harus lebih baik lagi dari hari ini. Dan seterusnya dalam hal apapun gitu lah. Ini tanda-tanda orang syukur dengan perbuatan. Jadi kalau sudah ada syukur seperti itu, uripmu penak. Gak akan pernah kekurangan hidup itu. Jauh dari namanya kesedihan. Selalu gembira, selalu bahagia, selalu enak, selalu tenang. Gak ada rasa takut. Kenapa? Oh, di mana-mana dia banyak teman, di mana-mana dia sudah melakukan kebaikan. Kalau fitnah, ujian itu pasti ada. Rasulullah SAW itu kurang baik apa? Tetap diuji oleh Allah, tetap difitnah. Macam-macam fitnahnya Kanjeng Nabi itu. Banyak sekali. Bahkan pernah di fitnah itu Aisyah itu selingkuh pernah. Pernah juga. Jadi namanya fitnah itu jangan takut. Jangan takut dengan ujian. Selama kita sekolah ya pasti ujian. Gitu. Hidup ini sekolah. Tataran agama itu ada tingkatannya. Semakin tinggi tingkat agama kita, semakin tinggi tingkat keimanan kita, semakin tinggi kebaikan-kebaikan yang kita rajut, semakin sulit ujian yang akan terima. Dan semakin besar tuh goyangan air, angin itu. Fitnah-fitnahnya tambah wakil.
macam-macam. Nah, itu nggak perlu takut. Orang yang benar-benar hatinya penuh rasa syukur nggak ada takut ke sana. Cuek aja, jalan terus. Jadi itu gambaran rasa syukur itu di situ. Ya, dengan perbuatan, selalu meningkatkan amal-amal baiknya. Selalu menambah nilai-nilai kebaikan. Meningkatkan ilmu agamanya. Oh, biasa taklim di situ, besok ada taklim di sana, ikut sana. Oh, di hari Ahadnya di sana. Terus mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ilmu keagamaannya. Ini bentuk rasa syukur. Gitu loh. Susah memang, sulit. Tapi kalau dijalankan enak, hidup itu santai, turu, enak, tangi, seger, enak. Sekarang dipikir. Lek wong jek tangi melek langsung mikir dunya, langsung mikir dagangan, langsung mikir iki, mikir utang, mikir nyaur endi, mikir bayar endi. Iku orang enggak ada syukure. Kalau orang penuh rasa syukur sudah enggak dibawa semua tidur, melek, donga, wudu, salat, zikir, ngaji Quran. Wis. Engko baru selesai semua baru mikir pekerjaannya. Itu kewajiban juga kok. Pekerjaan itu kan wajib. Orang dagang, orang bekerja apapun itu wajib hukumnya. Itu ibadah wajib. Cuma sayang, banyak orang yang berdagang, banyak orang yang bekerja, banyak orang yang berusaha tidak diniatkan untuk ibadah. Itu makanya enggak nilai keberkahannya sedikit. Wong tak apa. Usaha kayak yang diterang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa? Apa? Menata hati ya. Noto hati. Menata hati. Biar nanti biar nggak ada rasa jelek sama orang lain kan itu. Tombo ati iku ana 5 perkara gitu. Itu syair itu. Tapi yang jelas tatma'inul qulub ala bidik. Jadi ya sudah terjelaskan kemarin kan. Menata hati yang pertama, orang bisa hatinya itu damai, hatinya tenang, hatinya bahagia, hatinya nggak pernah suudzon, hatinya selalu berbaik sangka dengan orang. Itu kalau orang itu selalu berdekatan dengan Allah. Selalu mengingat Allah dalam segala aktivitas hidupnya. Segala aktivitas hidup ini kita ingat Allah terus. Selalu ingat Allah dan merasa dibersamai Allah, diawasi Allah, dicatat segala pergerakan hidupnya ini oleh Allah. Dan tidak ada bisa menciptakan apapun, tidak ada bisa membuat apapun kecuali Allah. Sudah. Maka berbuat baik pada orang, otomatis orang yang suka berbuat baik pada orang akan berprasangka baik kepada orang. Yaitu kalau ada orang memfitnah kita, ada orang kok kelihatannya nggak suka sama kita, udah jangan disikapi dengan kebencian, kasihan malah. Doakan aja. Jadi kalau saat kita didolimi orang, saat kita difitnah orang, saat kita dimusuhi orang, itu kesempatan kita untuk meraih pahala besar, pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah. Jangan kita membalas keburukan itu dengan keburukan. Cacian dengan cacian, itu keliru. Justru saat itu kesempatan kita mendoakan dia untuk menjadi baik. Kita doakan, ya Allah ampunilah orang-orang itu. Orang-orang yang mendolimi saya, orang-orang yang membenci saya, orang yang memusuhi saya, orang-orang yang memfitnah saya. Orang-orang yang memutus silaturahmi dengan saya tanpa sebab yang syar'i itu. Ampuni mereka semua. Anugerahkan rahmat hidayahmu pada bimbing mereka. Kalau mereka dengan doa-doa kita menjadi baik, kita ikut mengantarkan kebaikannya.
Jadi kita ingat Allah, kita bersama Allah, kita doakan terus orang-orang lain. Makanya kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mendoakan sesama mukmin, sesama muslim, satu hari 20 kali tanpa diketahui orang yang didoakan itu, maka sungguh dia diharamkan api neraka menyentuh diri. Doain aja. Mudah-mudahan jadi baik. Makanya kan kalau subuh itu kan ajak istighfar untuk mukmin-mukminat sampai 20 kali kan gitu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doa. Nah setelah kita doakan, kita tunjukkan kebaikan. Kita tidak membalas pemusuhan dengan dia. Malah kita bertabayun, kita ajak bicara. Ada apa kamu kok begitu? Apa kamu nggak takut sama Allah? Kamu nggak takut azabnya Allah? Kamu nggak takut siksanya Allah? Salah saya apa coba? Kalau kamu nganggap saya salah, tunjukin salah saya. Tak dandanane. Jadi jangan marah, jangan dimusuhi. Kalau memang bisa diajak bicara, bisa diajak bertabayun, untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan itu lebih baik. Pernah datang seorang sahabat pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkan satu amal kepadaku. Yang amal itu bisa mengantarkan aku kepada kebaikan-kebaikan hidup. Apa jawab Rasulullah? La ta'dab. Jangan marah. Tanya lagi orang itu, apa lagi Rasulullah? Ta'dab. Jangan marah. Datang lagi, tanya lagi, apa lagi Rasulullah? Ta'dab. Jangan marah. Kalau kamu bisa tidak marah, bisa menahan amarahmu kepada orang lain yang menyakiti kamu, yang mendolimi kamu, yang berbuat tidak baik kepada kamu, yang memfitnah kamu, itu akan membawa kamu kepada kebaikan-kebaikan hidup yang lain. Ngapain mesti marah? Yang berhak marah itu Allah. Kita tuh nggak berhak marah, nggak bisa nggak apa-apa. Nggak bisa kuping nggak iso. Lah dia berdosa pada Allah. Kenapa dia melakukan itu? Berarti dia nggak takut sama Allah. Jadi hati itu jangan biarkan ada dendam, ada dengki, ada iri yang ketiga. Jadi kalau kita sudah bisa merasa bersama Allah, kemudian kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup dan berbuat baik pada siapapun yang kita kenal, baik yang jelek maupun yang baik dengan kita maupun yang memfitnah kita, yang memusuhi kita, baikin aja. Kamu tahu kan? Awal-awal saya sama si Gondrong itu, sekalipun saya difitnah, dikatakan macam-macam, tak baikin terus, tak parahin, tak ajak bicara. Tapi tatkala dia sudah tidak bisa diajak baik, sudah diajak bicara baik-baik, nggak bisa, udah biarin aja. Doain. Gitu kan? Kalau kita udah bicara, udah ngingatkan, udah pentingnya saling berbuat kebaikan, dia tetap dengan jalan hidup dia yang suka memfitnah, suka menggunjing, suka menjelek-jelekan orang itu, ya kita doain. Udah. Tapi ya jangan lupa di panganan ya kiriman gitu. Iya, justru gini loh. Baru dikatakan baik gitu. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ada orang pelit sama kita, jarang memberi kita makanan. Punya makanan pun nggak pernah dihitung. Tapi kalau kita punya, kita bagiin dia. Kita anterin makanan. Jadi kalau kita membalas kebaikan orang yang baik sama kita itu wajar. Ya biasa kan. Ada orang kalau habis pergi terus ngirimi oleh-oleh ke kita. Kita juga membalas mengirimi. Itu wajar. Yang luar biasa itu kalau kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Ini yang luar biasa. Ngapain? Jangan larut dalam ketidakbaikan. Tetaplah kita berbuat baik aja.
insya Allah hati kita tertata. Dan yang ketiga tadi itu, buang segala iri, dengki, dendam, permusuhan. Jangan ada. Udah wis. Orang bisa apa, punya apa. Ya sudah, itu karunia Allah untuk dia. Ya Allah, luar biasa ya. Engkau berikan orang itu mobil bagus, rumah bagus, ini bagus. Mudah-mudahan Allah juga memberikan nanti kepada saya. Mudah-mudahan giliran selanjutnya saya. Jadi irinya kepada Allah, jangan iri pada dia gitu. Ojo kok cepat sugih men to, ngutuhi lho kok. Apa duwe pesugihan, ora apik ngono. Jadi iri dalam hal apapun. Kalau kita lihat orang kok baik, ilmunya baik, agamanya baik, ya belajar. Datang ke pun minta diajari. Itu penting. Buang. Segala gunanya itu. Segala bentuk rasa iri, dengki, dendam, fitnah, permusuhan, segala gunanya. Malah menyakitkan pelakunya kok itu. Menyesakkan. Nggak bisa tenang, turunnya rak penak. Hidupnya nggak akan tenang. Tapi kalau orang yang nggak suka fitnah, orang nggak suka bermusuhan, tidak memusuhi siapapun. Dimusuhi malah didoakan, dimusuhi malah dibaikin. Tenang hidupnya, enak. Turunnya penak, mangan penak. Orang yang masih punya rasa dendam pada orang lain, rasa iri pada orang lain, rasa benci pada orang lain. Orang yang memutus silaturahmi kepada orang yang sudah baik sama dia. Pernah melakukan kebaikan kepada dia. Kok dibuang segala kebaikannya itu, dilupakan. Hanya karena kesalahan kecil diputus silaturahmi. Nggak akan tenang hidupnya. Nggak akan tenang. Percaya sama saya. Ada ketakutan-ketakutan kalau dia di luar. Takut kalau ketemu nanti gimana. Takut ini, takut itu. Nggak akan tenang. Oh kita tenang-tenang aja, ngapain? Relax aja. Nggak ada kita ketakutan apapun. Sama. Kalau orang menyalahgunakan kewenangan kepada orang lain, dia akan takut ketemu orang itu. Bingung. Tapi kalau kita nggak ada masalah, kita sama siapapun baik. Kita selalu mendoakan sesama, kita selalu berusaha untuk mengingatkan kepada sesama. Di mana tempat kita punya teman banyak. Enak. Enak. Buang rasa iri, dengki, dendam itu. Hilang. Jangan ada. Iri dalam hal apapun jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Karena yang bisa menciptakan semua itu Allah. Ya minta sama Allah. Agar kita bisa seperti dia. Iri ini Gusti Allah. Terus yang keempat itu supaya kita hati tenang, hati nggak pernah punya suudzon, nggak buruk sangka sama orang, nggak suka mencaci orang, nggak suka melakukan hal buruk pada orang lain. Noto diri. Hasibu bi anfusikum. Wa hasibu minallah. Hisab dirinya ini loh. Kalau kita mau jujur ya, saya pun kalau mau muhasabah, mau ngoncai, masih banyak kurangnya kok. Masih banyak buruknya. Masih banyak ketidakbaikannya, masih banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki. Ngapain harus ribut dengan keburukan orang lain dan kekurangan orang lain? Dandani dirinya lah. Itu kuncinya. Ya. Pokoknya penak wong aku gantung urip ning Gusti Allah, semuanya sandarkan Allah. Apa cari Gusti Allah dan sebagainya. Insyaallah semuanya akan tertata dengan baik. Abang ngomong apa Ustaz Teguh? Ya. Abang ngomong apa? Ngomong. Ngomong. Ya, pokoknya ayo ditoto hati.
Toto pikirane, toto atine, jangan membenci. Jangan pernah membenci. Seburuk apapun orang, jangan dibenci. Doakan untuk menjadi baik. Sejahat apapun orang, maafin aja. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi kecuali kemuliaan yang diperoleh oleh orang yang memaafkan keburukan orang lain. Orang nggak minta maaf, kita maafin. Udah ikhlaskan saja. Doain sama Allah agar diberi kebaikan. Itu maaf saja. Kan berkali-kali itu saya jelaskan. Balasan atas satu perbuatan yang seimbang. Orang dikeplak oleh malas ngeplak. Orang dihina boleh balas menghina. Orang dicaci maki boleh membalas caci maki. Tetapi paman afwa wa aslaha, ya, barang siapa yang berbuat memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Sekalipun sudah kita maafkan, kita sudah berbuat baik, tetap dibenci sama Allah. Wallahu la yuhibbud dhalim. Bahkan di dalam ayat lanjutannya itu, ayat ke-25-nya itu, Allah menjelaskan tidak ada dosa bagi orang yang membalas keburukan orang lain. Jadi kalau kita ini diburukin, kita dicaci maki, kita dihina, kita difitnah, kita didolimi, kita balas dengan kedolimi yang sama. Tidak ada dosa kita. Yang dosa tetap dia kok. Yang melakukan pertama itu yang dosa. Kita membalas gak dosa, kita gak salah apa-apa didolimi. Itu ayat yang ngomong. Tidak ada dosa bagi orang membalas kedoliman yang ditimpakan kepada dia. Di surat Asy-Syu'ara ayat 25 itu, saya lupa bacaan ayatnya. Tapi kalau diartikan itu maknanya tidak ada dosa kata Allah bagi orang yang melakukan pembalasan. Tetapi buat apa membalas? Karena di dalam ayat yang ke-26 Allah menyatakan, dan sebaik-baik kalian tetap adalah orang yang memberikan maaf dan berbuat kebaikan. Sebaik-baik dari kalian. Jadi membalas itu tidak ada dosa, tapi apabila kita tetap memaafkan dan terus berbuat baik, itu yang lebih baik. Gitu. Ada pilihan balas ya gak dosa, tapi gak ada nilai gitu loh. Kalau kita memaafkan, kita berbuat baik, ada nilai di sisi Allah. Itu yang terpenting. Makanya keterbukaan ya dengan teman. Jangan pernah ada dusta. Dengan teman itu jangan pernah ada dusta. Ya kita terbuka aja. Kalau memang untung sewu, ya ngomong sewu. Apapun, kita kalau semua itu terbuka enak. Lega ning hati. Nah orang yang tidak mau terbuka, yang masih suka nyembunyikan sesuatu, masih ini itu, tidak akan enak. Soro. Saya bilang teman-teman kita tuh gak berani kesini. Bukan apa, mereka takut aja tuh. Takut. Mencari-cari alasan. Saya gak cocok ngaji nih lah, gak cocok ini. Itu alasan saja. Sebenarnya mereka ketakutan sendiri. Karena dia melakukan keburukan. Melakukan hal yang tidak benar. Yang mereka yakin saya tahu. Gitu loh. Mereka yakin saya tahu. Karena sejak awal saya sudah mengingatkan. Jadi kalau orang itu nggak ada masalah, nggak melakukan keburukan apapun, nggak ada rasa takut. Mau datang, mau ketemu, mau apa, biasa. Dan kalau ada orang tanpa ditanya, tanpa apa, ketemu si A, si B, terus langsung menjelek-jelekkan orang-orang yang ini, itu menunjukkan bahwa dia tidak baik. Menunjukkan bahwa dia orang yang tidak baik. Di dalam dirinya banyak keburukan. Kalau orang itu banyak kebaikannya, dia akan membicarakan keburukan orang lain gitu loh. Ditanya pun bilang tidak tahu. Loh, aku dengar katanya si A begini-begini. Oh, saya nggak tahu tuh. Tanya aja sama dia. Yang ngomong siapa? Agung. Tak ambil Agung.
Saya ngomong siapa? Ustaz Teguh yang cerita saya. Tanya aja sama Teguh. Jangan tanya saya nggak tahu. Gitu. Tapi kalau orang itu di dalam dirinya masih banyak keburukan, hatinya masih penuh rasa dendam, iri, dengki, macam-macam, hasad, macam-macam itu bercokol. Tanpa ditanya pun ngomong ke. Kalau gaya ini ngelak-ngelak. Itu tanda cara membaca hati orang ini. Makanya kalau ada orang nggak usah ngomong. Kecuali untuk menyelamatkan orang lain boleh. Ya. Katakan si Anies tukang tipu ini. Siapapun ditipu ini. Banyak yang ditipu. Nah kita ngomong, hati-hati. Ya tetap bergaul tapi hati-hati ya. Karena saya tahu sendiri nih. Yang ditipu banyak. Jangan-jangan antum kena nanti. Kalau ini hati-hati. Kadang-kadang yang diingatkan pun masih kena itu ada kalau kita ya. Dia mengatakan gitu kan. Ya sudah kita ingatkan ini. Kita ngobrol kita ingatkan. Masih ketipu. Masih kena. Ada. Itu boleh. Kalau untuk tujuan kebaikan menyelamatkan orang gitu loh. Tetapi bukan kita membicarakan secara tanpa ditanya kita ngomongin itu nggak boleh. Dan kalau orang bertanya kita jawab. Yang saya tahu sudah sekian banyak orang ketipu dia. Nah antum hati-hati. Jangan sampai antum ketipu sama dia. Gitu. Dia pinter lagi lembus pinter. Nah, ngerayu-ngerayu pinter banget. Nah, saya aja yang udah ketipu 3 kali masih ketipu keempat kalinya kok. Karena gelembusannya gitu. Karena saya nggak pernah suudon gitu. Saya selalu berbaik sangka aja sama dia. Saya yakin dia tidak seperti itulah. Mungkin kemarin melakukan itu karena kepaksa dan sebagainya. Maka ini saya kasih kesempatan lagi. Gitu. Sampai orang Pak Sidik itu bingung. Sudah 4 kali kok masih dipercaya Ustaz. Dia tanya. Sudah jelas-jelas menipu antum 4 kali kok sekarang antum masih kasih kesempatan kepercayaan kepada dia. Saya bilang wong Allah saja percaya sama saya loh. Lu kalau dihitung salah aku nih Gusti Allah ku wakai dosa aku sak obrok-obrok. Seandainya Allah buka aib saya itu semua orang tidak akan Pak Teguh apa nggak mau ke sini. Aku sudah nggak mau nyantri di sini. Minggat guys. Tapi karena aib itu ditutup sama Allah, nggak kelihatan gitu. Ya kalau Allah aja percaya sama saya, Allah aja berbuat baik sama saya, Allah aja memaafkan saya, Allah aja mengampuni saya, kenapa saya tidak mengampuni orang lain? Kenapa saya tidak berbuat baik kepada orang lain? Kenapa saya tidak memaafkan kesalahan orang lain? Itu bodoh. Makanya saya bilang kan, manusia paling bodoh, paling dungu di dunia ini. Orang yang tidak takut kepada Allah. Siapapun dia, mau profesor, doktor, mau apa. Kalau dia sudah kehilangan rasa takutnya kepada Allah, dia hanya takut kepada dunianya, takut kepada urusan-urusannya yang dia takut ini nanti akan kebawa ini dan sebagainya. Itu manusia paling bodoh dan paling dungu. Sekalipun dia pernah lulus kuliah cum laude, bodoh dia. Ayo yang menghidupkan dia siapa? Allah. Yang ngasih makan Allah. Yang jalankan dia dalam Allah semua kok. Yang maha kuasa dan maha segala-galanya Allah. Ngapain dia takut kepada selain Allah? Maka saya berani katakan. Siapapun. Mau presiden sekalipun. Kalau nggak takut sama Allah berarti presiden dungu itu. Oh dia bisa sakit gigi. Bisa sakit perut. Siapa yang membuat sakit? Allah. Yang nyembuhin Allah. Dia lupa itu. Makanya saya bilang kemarin kan. Mau dilaporkan bin ke pin, apa Islam terserah. Karena takut belas. Dari dulu saya nggak pernah takut kepada selain Allah. Takutnya saya banyak pada Allah saja. Kalau saya benar, polisi saya lawan. Saya lawan, benar saya lawan. Kalau saya benar saya lawan. Di jalan kan pernah itu. Jelas-jelas nggak salah. Sing salah nggak ditindak. Jelas-jelas bisnya yang salah ngelanggar. Malah aku sih tinggiin. Ngamuk aku. Nah, kenapa bisnya gak mau cekel? Kok aku sih mau cekel? Apa motomu gak delok bis sak menu gede nih? Bis sak menu gede nih kok gak ketok. Nah, saya lawan. Karena apa? Saya takut sama Allah. Gak takut sama makhluk saya. Mau tentara, kamu tahu sendiri loh. Tentara yang kesini tuh. Kopassus itu.
datang ke sini marahin Mas Yanto. Tak usir sama saya. Ngomong. Gak pernah ada orang berani sama Kopassus di sini. Ya itu orang lain, jangan saya. Ini rumah saya. Dan kamu sudah salah urusan. Urusan ini diselesaikan di kantor. Ini urusan kantor, bukan urusan di rumah. Urusan pekerjaan, kamu datang ke kantor, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak percaya sama dia, kamu bikin surat, tulis ke atasannya, kirim surat ke atasannya di Semarang sana. Ini rumah saya, silakan pergi. Kopassus itu saya usir. Datang lagi bawa teman, 4 orang. Bengi-bengi mana, tak usir mana. Sampai pintu mobil itu buak ben. Nggak takut, ngapain? Kopassus manusia juga kok. Dia bisa pensiun juga. Pekerjaannya aja nggak bisa kekal sama manusianya. Gitu. Jadi nggak perlu takut. Makanya kalau ada satu hadis qudsi itu, barang siapa yang benar-benar takutnya hanya kepada Allah saja, ya, hatinya, pikirannya, takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, maka yang ada di langit dan di bumi itu dibuat takut kepada dirinya. Inilah. Kalau kita takutnya hanya kepada Allah, maka yang di langit dan di bumi itu dibuat takut kepada kita. Oh, ya, wes sekarang pertanyaan lagi. Cukup. Ya, mana-mana. Apa itu bubur ayam ya? Ya, ada bubur ayam mana di Purwosari sana itu. Dan kabur. Mana? Pergi nggak bilang. Sorenya kan tak kasih.